Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa bersama mendengarkan BTS Breakthrough Talk Session. Berhasil mendapatkan beasiswa tentu menjadi impian bagi setiap orang, khususnya bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Namun tidak semua orang bisa mendapatkan beasiswa ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas secara tuntas salah satu beasiswa bergengsi di Indonesia. Beasiswa apa? Yaitu kita akan bahas bersama secara tuntas bersama rekan kita, yaitu yang pertama Bung Faris dan yang kedua yaitu Kang Alfat. Gimana nih Bung Faris kesibukannya hari ini? Kesibukannya ya untuk mahasiswa pasti kuliah ya, dan ada organisasi juga. Dan saat ini saya juga sedang menjalankan bisnis juga, ya bisnis kecil-kecilan lah ya. Untuk mahasiswa kan butuh tambahan cuan kan. Terus paling nggak sama kesibukan di asrama aja sih. Kesibukan di asrama ya? Iya, pembinaan dan lain-lain seperti itu. Oh, mantap nih. Pembinaan apa nanti kita akan bahas secara tuntas lah. Betul. Selanjutnya pada Kang Alfat nih, gimana kabarnya dan saat ini sedang menjalani kesibukan apa gitu, baik di kampus maupun kesibukan kesehariannya gitu. Oke. Kalau dari saya ya, kesibukan sehari-harinya kuliah yang jelas ya. Kuliah, kemudian organisasi, terus tadi kabar alhamdulillah baik, sehat alhamdulillah. Kemudian kehidupan apa? Kesibukan ya. Iya, kesibukan kesehariannya itu ya. Kadang ya sharing-sharing ke adik-adiknya gitu tentang macam-macam sih, kadang fisika, kadang tentang bahasa Inggris, fisika. Oh, Masya Allah sekali. Jadi ilmu yang didapatkan dari perkuliahan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, benar. Tadi di kehidupan keasramaan ada pembinaan ya, boleh diceritain dong gimana kehidupan berasrama gitu. Oke. Mungkin sebelum ke asrama, kayaknya kenapa aku milih break gitu ya? Kenapa aku pengen masuk ke beasiswa ini? Yang pertama jujur waktu pertama kali kan itu kalau kita lihat tahapannya dulu tuh ada yang namanya SMART ya, SMART Scholarship kan. Nah dulu di SMART itu waktu masuk ke situ memang nggak ekspektasi bakal keterima di sini. Jadi dulu tuh kan namanya juga maba ya, maba kan istilahnya pengen nyari beasiswa banyak kan. Jadi coba-coba tuh beasiswa yang ada gitu. Terus ada Smart Scholarship ini karena dulu ternyata namanya kader surau. Terus saya juga baru tahu waktu pas masuk Smart Scholarship itu baru tahunya itu namanya langsung Smart Scholarship. Pas di situ tes segala macam, alhamdulillah keterima ya kan. Terus setelah berjalan sekitar berapa ya, 8 atau 10 bulan baru ada pembukaan yang Break Scholarship ini ya kan, yang Break Scholarship ini yang dia modelnya berasrama. Nah ketika berasrama tuh saya sempat mikir apakah bisa gitu ya berasrama gitu kan. Tapi sebenarnya memang waktu SMA juga udah asrama, udah berasrama 3 tahun. Jadi nggak masalah juga kalau harus asrama lagi. Akhirnya ikut tesnya, wawancara, esai dan lain-lain. Alhamdulillah keterima di sini. Waktu pertama kali masuk itu ngerasa mungkin belum nyatu ya sama teman-temannya, karena saya kan yang dari FEB sendiri ya kan, dari manajemen sendiri, yang lainnya mungkin beda-beda fakultas. Jadi beasiswa ini tidak hanya dari satu fakultas, cuma iya benar, gitu. Semua fakultas itu bisa, karena emang di syaratnya pun juga nggak ada ketentuan harus dari fakultas mana ya kan. Tuh, jadi ketika masuk sini ketemu sama teman-teman, awalnya tuh ngerasa mungkin asramanya biasa aja ya kan, awalnya gitu ngerasa mikirnya ini paling asramanya ya asrama kehidupannya asrama yang biasa-biasa aja. Tetapi ternyata ketika sebulan 2 bulan ketika program udah jalan, saya benar ngerasain manfaatnya gitu. Karena kan saya dulu sebelum masuk ke sini itu kalau kita ngomongin soal ibadah ya, soal mungkin hal-hal lainnya yang mengembangkan diri itu sangat kurang gitu bagi saya. Jadi asrama ini dan beasiswa ini menurut saya membantu banget ya untuk saya mengembangkan diri dan untuk menambah hafalan, serta meningkatkan ibadah kita di sini. Terus pembinaannya seperti apa sih gitu kan? Mungkin adik-adik bertanya juga nih. Di sini tuh kita ada pembinaan harian, ada juga pembinaan bulanan gitu ya.
Jadi kalau pembinaan harian itu memang ya tentang ibadah gitu, kayak sholat duha, sholat tahajud, terus sholat hafalan, hadis dan lain-lain gitu. Jadi ya banyak sih sebenarnya, Jadi, kompleks disebutnya. Beasiswa ini tidak hanya memberikan insentif berupa uang pembinaan, tapi juga bermanfaat bagi kita karena kita di sini dibina gitu, Ya, dididik benar. untuk menjadi seorang yang lebih mantap gitu ini istilahnya. Selanjutnya pada Kang Alfat nih, gimana nih perjalanannya untuk memperoleh beasiswa ini gitu, beasiswa Bright Scholarship? Perjalanannya panjang sih Kak. Wah, panjang banget ya. Panjang sekali Kak. Tidak sepanjang tembok Cina. Oh, Masya Allah. Jadi dulu dari semester 1 emang udah sering nyoba gitu ya beasiswa. Jadi buat temen-temen tuh nyari beasiswa tuh apa ya, butuh effort gitu, butuh effort. Benar. Yang jelas yang pertama kita tuh mau ngurus berkas-berkasnya gitu. Kelengkapan berkas itu jadi suatu poin lah gitu, untuk kunci kita melangkah ke step ke berikutnya gitu. Kemudian sebelum kesini juga dulu sempat nanya-nanya ke kakak-kakaknya biar nyari info lah gitu, gimana kita dapat info kalau kita nggak tahu gitu. Benar. Mau nyari info ke siapa gitu. Terus tadi juga dijelasin sama Kak Faris ya, ada perubahan nama dan segala macem ya. Dengan adanya mungkin info itu jadi kita tahu ternyata sekarang namanya update terbarunya Bright Scholarship. Nah tahun ini juga ada update terbaru Kak, mungkin ada beberapa perubahan dari sebelumnya, mungkin ada kampus-kampus baru ya Kak, yang nanti dijelaskan mungkin. Nah terus perjalanannya mungkin di awal itu sama ya sama Kak Faris, karena pinabelnya sama. Jadi kita daftar Smart Scholarship, kemudian kita daftar Bright Scholarship ya gitu. Itu panjang lah ceritanya gitu ya. Jadi mungkin kita lebih ke asalnya ya gimana gitu. Tadi udah dijelasin banyak juga sama Kak Faris, mungkin ada majelis pagi gitu, kalau ada juga kanannya juga Kak, apa namanya, pengajian gitu. Terus ada sharing-sharing dari kakak-kakaknya gitu. Mungkin bisa nih disampaikan kepada pendengar BTS nih, aktivitas-aktivitas kesehariannya itu dari pagi sampai malam gitu. Yang pasti kan ini kan asrama ya, dengan pembinaan, apalagi ditambah mahasiswa. Kemudian Bung Faris ini adalah seorang pembisnis muda gitu, dan Kang Alfat ini seorang leader gitu Pak. Masya Allah, seorang pemimpin gitu. Ya kesibukan beda-beda Kak gitu. Ada yang mungkin dari pagi gitu ya kuliah, yang suka setoran atau suka hafalan, ada juga yang suka webinar, ada juga yang suka ngerjain praktikum. Kalau Ya. keseharian di asramanya Oh, gitu. di asramanya. Kan biar Dari pagi BTS gitu itu ya. tahu gitu keseharian di asrama itu seperti apa. Keseharian di asrama itu kalau kita bangun itu sholat dulu, sholat sunnah ya, sholat tahajud dan segala macam. Yang mulai kemudian kita sholat subuh ya, sholat subuh berjamaah ikhwan di masjid ya, di masjid atau musola ikhwan. Setelah itu kita pulang ya kan, majelis pagi di asrama, pembacaan surat, kemudian kita berarti solihin. ya kitab hadis Riyadhus Shalihin kita baca di situ. Kemudian ada diskusinya gitu kan dengan mentor atau kepala asrama gitu ya. Kemudian setelah itu ada kegiatan-kegiatan pagi gitu. Kalau di kami itu ada namanya buku, kemudian English Day dan segala macam. Banyak sih. Tapi itu pagi. Nah kemudian lanjut ya, kita kuliah sampai sore, kemudian sore atau malam itu bisa juga buat waktu buat setoran juga gitu. Tapi kadang biasanya kebanyakan setor di pagi hari gitu. Gitu. Jadi kalau malam kadang mungkin kita kalau tiap hari Rabu itu kita kajian di masjid terdekat. Jadi kita gaul juga sama masyarakat. Gitu. Masya Allah. Harus itu sih, hidup sosial. Benar banget. Bisa hidup soliter gitu. Terkait pembinaan, nah, ini kan pembinaannya tadi di asrama terkait dengan aktivitas-aktivitas harian, aktivitas ibadah gitu. Nah, itu kan berkaitan dengan ruhiyah kita gitu, kaitannya dengan ibadah kita. Selain itu ada nggak sih pembinaan-pembinaan yang kaitannya itu dengan soft skill atau pengembangan skill atau dengan peningkatan kemampuan akademik gitu? Ada. Nah, gimana nih Bung Faris? Kalau di break ini ya, jadi emang kita ini menurut saya dari banyak beasiswa yang saya temuin itu break ini yang paling kompleks lah. Paling Jadi komplit gitu lah. paling komplit.
Karena yang pertama itu insentif pasti ya. Oh, benar banget. Ini kan tujuan utama Terus beasiswa ya. dibayarin UKT, nah itu mantap banget tuh. Terus dapat pembinaan kan. Apalagi kita di sini asramanya wajib ya 2 tahun. Nah jadi programnya 3 tahun, tapi asramanya wajibnya 2 tahun. Gitu. Nah apa sih program selain tentang apa? Tadi tentang ruhiyah ya, tentang apa religi lah gitu. Kita sebenarnya banyak pembinaan soft skill ya. Jadi ada public speaking, ada tentang entrepreneur. Juga dulu kita diajarin cara pemberdayaan masyarakat gitu. Karena di ya BMBRI ini ya, di Breast Scholarship ini kita tuh ada namanya PKUR. Apa PKUR tuh? Program pemberdayaan. Iya, program pemberdayaan untuk masyarakat lah ya di beberapa kabupaten gitu ya di Lampung gitu. Dan itu kita terjun langsung gitu di lapangan. Dia langsung mengalami gitu. Langsung mengalami kayak kita bertemu dengan petani-petani, kita berbaur dengan masyarakat gitu. Ikut panen juga. Jadi Pernah panen apa aja nih? Rock itu panen terong ya. tomat. Oh iya tomat. Iya, tomat, terong. Terus ya macem-macem lah gitu kan. Iya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu. Kalau misalnya mikir mungkin asrama mikirnya ngaji terus ya kali ya. Mungkin ngaji terus atau ini mah kayaknya takut nih kan. Kadang-kadang teman takut. Banyak yang takut itu. Ada adik saya juga. Dia ngerasa kalau masuk asrama tuh nanti hafalannya gimana ya kak? Saya aja padahal dulu waktu sebelum masuk break nggak ada hafalan gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah banget sih ya, walaupun hafalannya masih 1 gitu ya, ataupun nggak ada sama sekali gitu. Karena kan yang namanya pembinaan itu nggak harus kita udah punya kemampuan itu ya kan. Karena kan kita dibina gitu, bisa dibina dari nol dan lain-lain. Itu kita bisa dapat yang macam-macam lah, public speaking, tadi entrepreneurship juga dapat gitu. Jadi teman-teman emang dipersiapkan itu setelah lulus nanti nggak cuma hafalannya aja yang banyak gitu, tapi memang skillnya juga mantap. Masya Allah banget. Jadi memang benar-benar komplit ya tadi dari Benar. insentif, kemudian bebas UKT, wajib asrama, dan asramanya itu gratis apa berbayar? Gratis dong. Gratis, Masya Allah. Kemudian ada pembinaan kerohanian, kemudian ada lagi yaitu pengembangan soft skill. Jadi Masya Allah banget ini ya, lengkap banget. Jadi kita memang benar-benar dididik, dibina ini untuk mewujudkan diri kita agar lebih sukses ke depannya gitu. Iya benar banget. Kalau dari Bung Alfat nih gimana? Apa nih? Terkait pembinaan yang selama ini dirasakan gitu, selain pembinaan yang sifatnya ruhiyah gitu. Oke. Jadi pembinaan yang sifatnya ilmu ilmu yang soft skill. Ya, biasanya kita juga ada seminar gitulah, seminar atau sharing lah enaknya ngomong. Itu ada yang tentang desain media itu apalagi penting banget kan buat teman-teman sekarang ya. Mahasiswa itu media itu sangat penting lagi, apalagi buat kalian yang suka ngedit gitu kan. Terus ada juga kayak terkait materi tentang leadership, kewirausahaan gitu, dan materi-materi disampaikan juga bagus-bagus gitu loh. Dan ada follow up-nya gitu, mau ngapain gitu. Jadi ada hanya ikut terus udah gitu ya enggak. Jadi ada follow up-nya, seenggaknya minimal kita ditanya kesimpulannya apa. Jadi kita bisa menangkap materi yang dikasih oleh materi kita gitu. Jadi tidak serta-merta gitu. Terus tadi juga dibahas juga ya terkait biar kita di asrama itu ngapain, nggak hanya ngaji juga gitu. Terus kalau ngajinya kurang gimana gitu. Yang jelas maupun kalian ngajinya, kalian prestasinya, IPK-nya, yang jelas kalian tuh mau berusaha kalau dari sini gitu. Jadi harus berusaha lebih baik, entah itu ngajinya, entah itu kuliahnya, entah itu prestasi yang non-akademik, karena harus lebih baik. Ya mungkin dulunya nggak berani nih ikut lomba-lomba, coba aja ikut lomba, jadi peserta aja dulu gitu. Kalau nggak jadi peserta nggak bakal jadi pemenang gitu kan ya. Gimana nggak jadi panitia nggak menang gitu? Ya nggak nyoba nggak akan menang gitu. Jadi mungkin selama ini kalau nggak pernah juara ya karena mungkin nggak ikut lomba gitu ya. Ya gimana mau juara lomba bulu tangkis tapi ikutnya lomba sepak bola kita nggak mungkin gitu kan. Coba dulu gitu sih kan dari saya. Ya, Masya Allah. Untuk Bung
Kang Alfat ya. Kang Alfat sendiri perlombaan yang sudah pernah diikuti apa ini selama program pembinaan ini? Waduh, ada sih kan. Oh, ada lah ya. Tapi linear, jadi fokus ke fisika. Tapi ada juga satu yang ini lomba debat gitu. Dari sekian banyak pembinaan gitu kan di pengembangan soft skill dan lain-lain gitu. Nah, bagi Bung Fari sendiri, manfaat apa yang sebenarnya udah dirasakan yang benar-benar oh ternyata saya bidangnya di sini tuh. Karena pembinaan ini jadi saya lebih apa ya? Di bidang tersebut saya lebih menanjak gitu, lebih atau lebih fokus gitu. Kalau bagi saya pribadi ya, karena saya emang dari dulu ya, kan passionnya kan di bisnis ya. Bisnis. Memang dari kecil kan suka bisnis gitu. Terus setelah masuk di Brek ini terus banyak pembinaan tentang bisnis itu. Jadi kayak ada tentang marketingnya gitu kan, tentang digital marketing, tentang sosial media, tentang public speaking gitu. Dan pembinaan seperti itu yang ngebantu saya gitu ya untuk ningkatin skill saya di bisnis gitu kan. Karena kan kalau bagi seorang pebisnis tuh public speaking harus punya, ya kan. Terus dia harus bisa marketing, harus bisa pakai sosial media, Iya benar. ya kan. Jadi kalau saya pribadi lebih ngerasa di situ, ya terutamanya di situ. Tapi selain itu juga terutama di ini sih di bagian ibadah ya, di bagian ibadah lebih terkontrol aja di asrama. Benar-benar lebih terkontrol di asrama. Iya. Karena jujur lah kita nggak munafik ya. Mungkin kita kalau misalnya di rumah ataupun di luar gitu, mungkin sholat masih suka telat, ya kan? Mungkin ngajinya bolong-bolong gitu kan, hafalan nggak pernah gitu kan. Tapi setelah di asrama tuh, ya kita dapat semua gitu. Kita ibadahnya terkontrol, sholat selalu di masjid, ya kan? Ngaji tiap pagi, al-masurot, hafalan juga ada yang mau dengerin setorannya kan. Gitu sih. Jadi ya sangat udah setahun kayak gitu nih. Udah setahun di sini, ya cukup merasakan ini sih dampaknya. Sebagai kisah ya kan. Itu yang penting ya berbagi kisah sama teman-teman gitu. Berbagi kisah gitu. Kalau dari Kang Alfat apa aja nih? Sama ya? Iya sama. Yang dirasain gitu di asrama itu semacam sih. Tadi kan udah disampaikan ya sila ini mungkin sisi dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi kadang tuh kalau mau di asrama itu ngapain gitu ya, karena tadi kan dijelaskan juga bahasanya kalau nggak di asrama itu ibadahnya tuh karena nggak kontrol gitu kan. Kontrol, tapi kalau di asrama tuh wah kontrol gitu. Karena apa gitu, kadang itu kan pentingnya berjamaah gitu ya, Lingkungan. iya lingkungan jamaah itu bagus gitu ya, lingkungannya positif ya kita bisa ikut positif juga gitu ya. Terus misalnya contohnya contoh kecil ya, misalnya kita ketiduran gitu, kecapean mungkin ya, tapi ada teman kita jadi kita bisa dibangunin gitu waktu azan tiba gitu. Jadi untuk sholat gitu. Kalau sendirian Kalau di rumah belabas. bablas aja tidur aja, bangun kena omen gitu ya. Bangun subuh habis subuh tidur lagi. Habis subuh kemudian tidur lagi. Tapi kan ada paradigma yang mengatakan bahwa kehidupan berasrama itu sulit, disiplinnya tingkat tinggi gitu, banyak orang yang belum siap. Nah, gimana nih Bung Alfat menghadapi paradigma itu atau menantang paradigma itu gitu, sehingga pendengar BTS ini yang ingin berasrama itu jadi nggak takut gitu untuk berasrama. Disiplin itu sebenarnya hal yang bagus sih buat melatih diri kita. Mungkin hanya ada penyesuaian dikit, terus kita jangan untuk overthinking dulu kalau kita belum nyoba gitu. Kita harus try dulu untuk nyoba dulu, berani nyoba. Kita tahu kehidupannya, atau mungkin kita bisa tanya-tanya dulu ke orang-orang yang ada di situ gitu ya, ngapain aja gitu. Itu akan lebih mudah untuk kita mempertimbangkan untuk memilih suatu keputusan gitu. Jadi untuk menghadapi itu kita nggak usah dulu overthinking yang itu nanti gini, enggak, misalnya terlalu berat lah itu, enggak segitunya gitu. Kita juga kan mahasiswa ya, dan kita juga pasti punya kesibukan dan segala macam, jadi insya Allah kan hal-hal tersebut juga dimaklumi gitu. Jika ada kesibukan yang memang itu ya sangat urgent gitu. Jadi buat teman-teman semua, adik-adik semua yang calon pendaftar tuh gak usah takut dulu gitu ya. Asik kok gitu. Kalau nggak asik mungkin kakaknya nggak akan podcast di sini gitu. Bener-bener udah keluar nih. Iya, gitu nggak betah kan. Nggak betah kan. Katanya kami betah. Gitu. Iya. Kalau Bung Faris nih gimana? Kalau saya ngelihatnya memang
kehidupan berasrama ketika kita SMA dan kuliah itu emang beda gitu. Mungkin kalau di SMA kan jatuhnya mungkin bisa ke pondok gitu ya, pondok yang modern atau tradisional gitu, dan mungkin ketat gitu kan, secara apa peraturan tuh ketat banget, jadi kayak kita merasa terkekang mungkin. Tapi ketika udah udah mahasiswa gitu ya, itu beda gitu, beda, udah masanya udah beda gitu. Kita bukan anak kecil yang emang harus dikekang terus gitu. Meskipun memang ada peraturan-peraturan yang emang harus kita patuhi gitu kan, nggak mungkin nggak ada peraturan ya kita bisa semau mau gitu kan. Jadi ketika berkeinginan untuk masuk asrama tuh jangan mikirin yang jeleknya dulu gitu. Karena kalau saya lihat mungkin rata-rata mahasiswa ya, apalagi mahasiswa baru tuh ngeliat asrama tuh kayak penjara lah ya. Jadi kayak banyak yang niat kayak gitu ya. kayak penjara lah, penjara kunci gitu ya. Kayak lapas. Jadi mereka dikekang gitu ya. kekang, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Enggak gitu nih, saya tegaskan. Di asrama ini kita nggak dikekang sama sekali ya. Kalau teman-teman ada kegiatan di luar gitu ya, ataupun ada mungkin kegiatan sosial atau organisasi, itu diperbolehkan banget di sini gitu, didukung banget malah ya. Jadi kalau misalnya kita mau panitiaan atau ada kesibukan yang harus nginep gitu ya, yang penting emang komunikasi, izin dulu, pasti diizinin sama pihak dari breaknya gitu. Jadi ya paradigma yang nganggap asrama itu apa ya, kayak penjara tadi itu ya itu coba dihilangkan gitu. Jadi penegasannya bahwa asrama itu bukan penjara. Bukan penjara. Ini Masya Allah banget, kita sudah ngobrol-ngobrol. Sebenarnya ini kabarnya beasiswa Bright Scholarship ini akan mengadakan pendaftarannya. Iya, benar banget. Nah, bisa nih disampaikan kepada pendengar BTS nih, hal apa yang membuat pendengar tuh harus daftar gitu, harus daftar beasiswa ini gitu. Serta monggo dijelaskan gitu, gimana alur pendaftarannya gitu. Dari Bung Afat mungkin rekomendasinya. Alur pendaftaran ya? Rekomendasi buat apa nih? Untuk pendengar-pendengar BTS itu biar kenapa dia harus mendaftar di beasiswa Bright Scholarship ini? Yang jelas apa sih kalian kudu daftar di Bright Scholarship? Yang jelas yang pertama itu kan banyak manfaat yang diberikan ke kita gitu ya. Kemudian selain kita itu diberikan manfaat, kita juga harus memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar gitu ya. Jadi di mana kita bisa menerima manfaat, kita juga harus memberikan manfaat, dan saat kita memberikan manfaat tersebut akan kembali juga ke diri kita gitu ya. Kemudian banyak sekali program-program yang itu berguna bagi kita. Kalau banyak sekali enggak sih, cuman program-programnya itu efektif gitu buat kita gitu. Sehingga terjadilah peningkatan ya, baik itu prestasi, kemudian teman-teman gitu kan. Karena kalau kita ngelihat teman-teman lingkungan kita itu sibuk, ngelihat teman-teman lingkungan kita produktif, kitanya enggak produktif gitu ya, itu kadang timbullah rasa malu. Jadi gimana di asrama ini enggak hanya benefit-benefit kayak secara finansialnya, kemudian benefit-benefit secara soft skillnya, kalian akan dapat benefit yang mungkin susah didapatkan di luar sana sebagai mahasiswa. Apalagi bagi orang-orang yang mungkin dari datang ya, mungkin dari kota, dari Bandar Lampung terutama ya, nemu suatu lingkungan baru di mana kalian harus adaptasi lagi untuk nemuin teman-teman yang ibaratnya bisa memberikan kalian manfaat, memberikan kalian jaring positif, itu sulit sekali gitu. Kemudian sehingga waktu kalian masuk sini, yaitu kalian mendapatkan jejaring atau rekan-rekan yang mungkin bisa mengingatkan kalian dalam ketaatan gitu. Kalau dari saya pribadi ya, kenapa teman-teman harus masuk Bright Scholarship? Jujur ya, yang saya lihat ya, dari banyak beasiswa yang ada gitu, Bright Scholarship ini salah satu yang paling lengkap. Jadi sayang banget sebenarnya kalau teman-teman nggak nyoba beasiswa ini, nggak nyoba Bright Scholarship itu sayang banget gitu. Karena ini kan kesempatannya cuma sekali gitu kan ya, maksudnya nggak ada kesempatan kedua, ketiga gitu kan, hanya untuk mahasiswa di semester 3 ya, iya kan, semester 3 gitu kan. Nah ini juga jadi sebenarnya acuan semangat sih untuk teman-teman, karena dengan teman-teman masuk ke Bright Scholarship itu kalian bakal dapat hal yang lengkap gitu, nggak ditemuin di beasiswa lain. Dan ini juga terbatas kan,
hanya untuk 12 orang gitu ya. Satu asrama kan 12 orang tuh. Jadi kalian istilahnya bersaing lah dengan banyak mahasiswa yang pengen masuk sini gitu. Jadi intinya kalian tuh persiapin banget ya untuk masuk ke sini, karena walaupun banyak rintangan gitu ya, banyak hambatan, mungkin ngurus berkas dan lain-lain gitu ya, itu nggak perlu khawatir gitu. Karena yang penting itu kita mau nyoba dulu aja, mau nyoba dulu, dan ketika masuk ke sini, ntar teman-teman bakal ngerasain perbedaannya. Gitu. Dan oh ya, untuk informasi mungkin teman-teman bisa cek di Instagramnya YBM BRI Bandar Lampung ya, YBM BRI Bandar Lampung, dan di @Bright Scholarship ya. Nah, itu Bright Scholarship tuh kebetulan kita yang nge-handle Instagramnya gitu. Jadi penerima beasiswanya yang menghandle Bener. akun tersebut gitu. Iya, jadi teman-teman kalau misalnya mau nge-DM adminnya itu nggak apa-apa gitu. Ntar yang ngebalas juga kita gitu. Yang berekspor Unila ya. Yang baru sekali Unila, ya benar, Unila. Jangan yang Jambi ya. Oh iya benar. Begini. Salah DM nanti. Oh benar. Kan kalian dari Unila, dari Unila. dari Tera, Iya. karena mereka juga ada kampus sendiri kan, gitu. Ada kampus sendiri. Ada regionalnya sendiri masing-masing gitu. Mungkin bisa dijelaskan nih terkait pendaftarannya kapan dibuka, kapan ditutup gitu, serta persyaratan siapa aja sih yang bisa daftar beasiswa ini? Oke. Untuk pembukaan itu sebenarnya udah jalan ya. Sudah berjalan. Udah ya? berjalan dari sekarang. Untuk linknya mungkin bisa cek juga di Instagram. Di Instagram Di tadi Instagram ya. tuh ada linknya, terus ada link tree-nya lah di situ. Terus mungkin deadline itu 5 November ya. Iya betul. Iya, tanggal 5 November tuh udah penutupan. Jadi Jadi mepet banget. mepet banget ya, udah tinggal Hitungan hari aja. hitungan hari ya, 4 sampai 5 hari. Ada ya. seminggu lagi gitu. Gitu. Mungkin untuk alurnya nanti teman-teman ya biasalah ya, mungkin ada kelengkapan berkas. Apa aja kalau berkasnya ada Macam lah ada pasti ada sertifikat ya umum lah seperti biasa mulainya. Dan juga ntar ada esai, nulis esai juga. Nah ini kalau nulis esai menurut saya nggak usah terlalu pusing lah gitu, karena juga esainya nggak memberatkan. Ya mungkin nanti lebih kalau saya pribadi tuh mungkin lebih di wawancara. Itu yang mungkin jadi penilaian lebih tuh nanti ketika teman-teman mau masuk break itu di wawancaranya yang mungkin lebih ada nilai plusnya gitu. Untuk Kang Alfred nih, siapa aja sih yang bisa daftar di beasiswa Bright Scholarship ini? Daftar sih ketentuannya mungkin bisa lebih lengkapnya di Pamret ya mungkin, tapi kalau secara umumnya semua mahasiswa di fakultas itu bisa daftar gitu ya. Kalau untuk Unila tahun ini itu untuk khusus yang Tri, nah kemudian yang UIN dan ITERA itu putra dan putri gitu ya. Jadi itu yang prasyarat umum gitu ya. Kemudian mungkin prasyarat lainnya ke administrasi mungkin bisa dilengkapi oleh teman-teman yang mendaftar ya gitu ya. Jadi bisa kita lihat di situ lah apa aja ya persyaratannya gitu ya. Itu sih Kak. Terus tadi mungkin banyak ya kayak apa namanya, mahasiswa itu yang tanya ke saya gitu Kak ya. Itu nggak tahu. Jadi kan di pamflet itu tulisannya til 05.11.21. Mereka ngiranya bukanya tanggal 5. Oh, padahal tuh akhir ya. Til itu sampai Itu akhir pendaftaran. Nah, itu akhir pendaftaran til tuh jadi open now sampai gitu ya, buka sekarang sampai 5 November 2021 gitu ya. Jadi bukan bukanya 5 November, nanti daftarnya 5 November ya. Jadi buat temen-temen yang suka deadline, jangan mepet-mepet gitu nanti. Harus dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Suka Dari hari ini. dari hari ini lah gitu ya, dari hari Begitu mendengar podcast ini langsung daftar ini. gitu. Daftarin aja Langsung gitu. dipersiapkan segala berkasnya, esainya gitu. Masya Allah banget ya pembahasan kita mengenai beasiswa Bright Scholarship ini bersama Wordy ya panggilannya. Wordy Bright Scholarship gitu. Di selain penerima manfaat juga penerima gelar ya, Wordy. Bisa. Baik, terima kasih nih Bung Faris dan Kang Alfa telah menyempatkan waktunya nih ngobrol bareng BTS gitu. Tapi bukan yang itu kan. Oh ya bukan, BTS ini Breaker Talk Session. BTS lokal. Iya benar. Mungkin di lain kesempatan kita bisa nih ngobrol-ngobrol bareng lagi terkait beasiswa atau terkait pembinaan-pembinaannya gitu yang Betul. lebih terfokus misalkan
tadi Bung Faris terkait dengan bisnisnya, Bisnisnya mungkin bisa sharing session nanti bersama BTS ini, mungkin Kang Alfat leadershipnya, karena Kang Alfat ini ketua umum di salah satu lembaga kemahasiswaan, Masya Allah, lembaga dakwah. Jadi intinya bagi rekan-rekan yang nantinya setelah lulus pendidikan itu kan akan mencari pekerjaan gitu. Nah, beasiswa yang dulu pernah didapatkan ini selama masa menuntut ilmu juga menjadi suatu hal yang sangat penting, bisa menjadi suatu nilai lebih. Sebab biasanya orang-orang yang menerima beasiswa ini memiliki kemampuan atau memiliki skill-skill yang lain atau yang berbeda daripada mahasiswa yang tidak mendapatkan pembinaan secara khusus gitu dari beasiswa gitu. Apalagi jika beasiswa yang didapatkan itu merupakan beasiswa yang sulit gitu untuk didapatkan. Seperti Bright Scholarship ini kabarnya itu seleksinya ketat banget ya. Iya, benar banget. Dari 800-an ya kemarin kayak Dulu tahun lalu. tahun lalu tuh 800-an pendaftar, yang diterima cuma 12. Masya Allah. Jadi persaingannya itu sangat ketat banget gitu ya. Cuman gak menutup kemungkinan bagi pendengar BTS bisa lolos di beasiswa Bright Scholarship ini. Ya, karena kesempatan, kalau pernah dengar ini kata-kata, kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan datang kepada mereka yang mau berusaha. Masya Allah. Kita mau menyerah. Ya. Kata siapa ya? Ada ya. Kata Kang Alfat. Anonim. Baik, mungkin kita cukupkan saja pembicaraan atau pembahasan kita mengenai beasiswa Bright Scholarship ini. Bagi BTS yang ingin mendaftar, bisa langsung mendaftar, atau ingin bertanya-tanya bisa langsung bertanya pada Bung Faris atau Kang Alfa. Siap. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.